Ya, Ya. Bapak. Ya kebetulan memang saya asli Betawi Pak, jadi bahasa saya agak nyablak sedikit gini lah. Intinya seperti ini Pak. Jadi memang kewilayahan saya seperti ini, pembawaan saya seperti ini, makanya saya seperti ini. Ya. Nah di Kejaksaan Negeri Lampung Utara ini saya menjabat sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah di sini kami ini Pak sebagai partner mungkin ya, partner ataupun perwakilan dari pemerintah Pak. Kalau di sini contohnya mungkin sama pemerintah daerah lah ya. Kalau misalnya di pusat mungkin sama pemerintah pusat, jadi seperti itu. Nah, mungkin next Pak. Nah ini dasar hukumnya Pak. Mungkin bapak-bapak juga dan ibu-ibu pengen tahu kan kenapa kok di dinas kominfo ini kok ada kejaksaan gitu loh. Nah, emang diatur di mana sih? Ada dasarnya nggak sih? Nah ini nih saya kasih lihat di dasar-dasarnya. Pertama mungkin di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah yang keduanya itu yang semua. Ya, nah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kejaksaan Republik Indonesia. Nah, disinilah dasar-dasar kami Bang untuk kenapa kami sekarang berada di sini. Intinya dasar-dasar kami ada di peraturan-peraturan tersebut. Jadi kalau misalnya abang-abang mungkin ada waktu lowong bisa melihat lah intinya lah. Oh ternyata aturan kejaksaan tuh ada di undang-undang tersebut atau dasar-dasar perpres tersebut. Oke, next. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang tadi saya sebutkan Bang. Jadi kita ini diberi wewenang Bang oleh undang-undang yang pertama untuk melakukan penuntutan serta kewenangan lain. Nah, kewenangan lain seperti apa nanti saya jelasin Bang. Oke, next. Nah, di sini nih kewenangan-kewenangannya yang mungkin abang-abang udah familiar juga ya. Ya, mungkin kan sering liput-liput juga mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kejaksaan. Yang pertama yaitu bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus Pak. Nah kebetulan ini nanti Pak Kasih Presiden juga ada di sini, nanti mungkin bisa menjelaskan Bang apa sih sebenarnya tupoksinya. Nah yang jadi secara garis besarnya itu yang satu melakukan penuntutan itu udah pasti. Kalau misalnya mungkin ada persidangan, abang-abang mungkin pernah meliput juga nih. Kalau misalnya ada persidangan tentang pembunuhan ataupun pencurian atau apapun itulah yang menarik perhatian, pasti abang-abang pernah melakukan yang namanya peliputan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah ini ada, jadi kita emang dasarnya itu Bang untuk melakukan mungkin nanti ya sama yang satu ini melakukan eksekusi ini ada namanya surat perintah atau penetapan dari hakim Bang. Jadi kalau misalnya contohnya yang misalnya eksekusi atau apa atau penetapan benda sitaan atau apa, pokoknya kita bekerja berdasarkan surat atau penetapan dari pengadilan. Nah, yang kedua bidang perdata dan tata usaha negara. Dan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Memberikan pertimbangan hukum kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah ini di sini nih kita di bidang perdata dan tata usaha negara nih. Jadi kami yang sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pimpinan kami mendampingi Bang. Jadi kami sudah ada kerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan pendampingan hukum. Nah nanti di sini nanti dijelaskan lagi. Yang ketiga yaitu bidang ketertiban ketertiban umum atau intelijen. Nah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan barang cetakan dan lain-lainnya. Nah, mungkin abang juga ada familiar lah sama bidang intel di kami ya. Intinya saya udah lihat abang-abang ini udah gak asing lagi, intinya pasti sering lah koordinasi ataupun kopi-kopi bareng lah ya sama intel lah, bidang intel lah. Oke, next Bang. Nah di sini kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yaitu
berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengamatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Nah, itu jadi konsepnya kejaksaan ini yaitu mengutamakan pencegahan dulu bang di sini. Nah, jadi kenapa dinas Kominfo ini kami dampingi? Ya, intinya untuk meminimalisir lah adanya suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, oke nih. Nah, tugas dan undang bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ini bang pasalnya bang. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Jadi nanti dasarnya mungkin MOU, nanti dari dinas terkait atau dinas Kominfo mengirimkan surat kuasa ke kami bang. Intinya untuk permohonan pendampingan hukum. Nanti seperti itu. Oke, next. Jaksa Agung udah tidak bidang perdata dan tata usaha punya tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang negara bidang perdata dan tata usaha negara seperti yang tadi disebutkan bang. Nah, yang untuk bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penegakan hukum. Penegakan hukum nanti dijelasin bang apa aja, tapi mungkin secara garis besarnya aja ya bang ya, saya jelas-jelasinnya. Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Nah, terhadap badan usaha milik negara atau negara yang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta kemudian bayaran hukum kepada masyarakat. Nah, jadi di sini intinya kita bisa menyelamatkan bang, menyelamatkan itu nanti ada namanya tadi di atas yaitu penegakan hukum, menyelamatkan kekayaan negara atau memulihkan kekayaan negara. Contohnya mungkin yang baru-baru ini itu yang kami berhasil pulihkan itu yang mungkin BPKA itu ya bang ya. Yang apa-apa mungkin sering ribut juga tuh yang masalah aset-aset kendaraan itu kami pulihkan BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan. Oke, next bang. Nah, ini bang wewenang yang tadi kami sebutkan ada 5 wewenang kami bang di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke, next. Nah, penegakan hukum yang pertama yang tadi ya, kewenangan kami yang pertama yaitu penegakan hukum. Kegiatan jasa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, next. Nah, contohnya itu yang pertama itu mengajukan gugatan perkawinan bang. Intinya kami bisa di sini untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Ya, yang pasti kita lihat secara kronologisnya dulu seperti apa dan cara telah ya, pokoknya intinya perkawinan seperti apa. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan pembubaran PT, mengajukan pembubaran kredit, pembatalan paten. Oke, next. Nah, kewenangan JPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Nah, setelah nyata nih bang ya, setelah dihitung oleh tim ahli yang pasti, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata. Jadi seperti itu yang tadi saya bilang di penegakan hukum. Next. Nah, lama tersangka meninggal dunia juga bisa bang. Jadi kalau misalnya tersangka korupsi atau terdakwa korupsi ya meninggal dunia, ternyata ada kerugian negara itu, kami juga bisa turun bang untuk menggugat ke ahli warisnya ya pasti ya bang ya. Oke, next. Next. Bantuan hukum yaitu litigasi dan litigasi bang. Jadi apabila mungkin kami juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah Lampung Utara. Jadi apabila di kemudian hari pemerintah Lampung Utara memiliki masalah hukum perdata, nah di situ bisa menguasakan kasus tersebut kepada tim jaksa pengacara negara. Nah, pertimbangan hukum, pertimbangan hukum ini ada 3 bang. Yang pertama pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion itu apabila dinas terkait yang sudah ber-MOU atau bekerjasama dengan kami memerlukan pendapat hukum.
Nah ini kami biasanya buat semacam pendapat hukum dari bidang atau pandangan kami. Nah, yang kedua, pendampingan hukum atau legal assistant. Nah, legal assistant itu semacam pendampingan seperti ini, Bang. Jadi nanti yang tadi Pak Kajari sudah jelaskan, mungkin kami secara pengawasan aja mungkin ya, nanti verifikasi seperti apa terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Ya, oke, next. Bantuan oke, next. Nah, pelayanan hukum Bang, kami juga ada pelayanan hukum gratis. Jadi kalau misalnya mungkin ada sanak saudara atau family dari abang-abang sekalian ada permasalahan hukum yang menurut abang-abang butuh nih konsultasi hukum, bisa Bang datang ke kami Bang, Datun, intinya untuk konsultasi masalah-masalah hukum, dan ini dilakukan secara gratis Bang, tanpa ada biaya.